Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas dipandu firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita menghadapi pencobaan, menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, menghadapi penderitaan di dalam kehidupan ini, hal yang paling umum yang dihadapi dan kemudian yang dilakukan oleh manusia adalah dia merasa Tuhan tidak adil. Bukankah selama ini saya setia? Bukankah selama ini saya rajin berdoa dan beribadah? Bukankah selama ini saya selalu melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan? Kenapa datang pencobaan ini? Reaksi yang demikian kemudian membuat manusia yang demikian akan jatuh kepada keputusasaan. Apalagi kalau dia hanya fokus kepada persoalan itu, tanpa melihat rencana Tuhan di balik pencobaan yang dia hadapi. Ketika dia hanya fokus kepada persoalan-persoalan itu, maka persoalan itu akan semakin besar dan menjadi monster yang sangat menakutkan. Dan lebih daripada itu, dia kemudian tidak melihat lagi ada jalan keluar. Dan karena ketakutan yang berlebihan itu, dia bisa saja jatuh kepada keputusasaan. Dan yang paling luar biasa, dia berbalik dan kemudian tidak mau menyembah ilah dan kemudian menyembah Allah yang adalah juru selamatnya, tetapi mau berpaling kepada ilah yang lain, mencari jalan keluar yang lebih praktis, yang menurut dia jalan pintas tersebut lebih cepat dan lebih gampang. Saudara-saudaraku yang terkasih, bila menghadapi pencobaan-pencobaan, kita diingatkan akan semua tantangan yang dihadapi oleh umat Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju kepada Kanaan. Di gurun mereka diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Ketika dari belakang, Raja Firaun dan tentaranya mengejar mereka, di hadapan mereka sudah ada Laut Merah yang harus diseberangi. Sementara jembatan penyeberangan tidak ada. Kapal untuk menyeberangkan manusia, hewan ternak dan harta mereka tidak ada. Maka sebagian umat Israel berputus asa dan berseru-seru kepada Musa, "Mengapa engkau membawa kami ke gurun ini kalau kami harus mati di sini?" Dalam situasi yang paling sulit itu, Tuhan memberikan jalan keluar, menyuruh Musa untuk menegakkan tongkatnya, dan laut itu kemudian terbelah dua. Umat Israel bisa kemudian diseberangkan. Dan ketika Firaun dan tentaranya sudah berada di tengah mengejar mereka, kemudian setelah umat Israel selesai menyeberang, maka laut itu kemudian menyatu. Maka Firaun bersama dengan kaum tentaranya mati tenggelam di laut yang dalam tersebut. Demikianlah kemudian ketika merasa ketakutan, diancam kelaparan, Tuhan menurunkan manna. Dan demikian juga ketika mereka harus menghadapi malam yang gelap, yang bisa mendatangkan dingin, yang menyebabkan kematian, dan juga siang yang sangat panas yang juga mengancam nyawa mereka, Tuhan senantiasa setia, memandu memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikian juga dengan jemaat-jemaat di Korintus. Mereka masih menghadapi banyak pergumulan dan persoalan. Secara khusus jemaat mula-mula, mereka masih tetap menghadapi realita kehidupan, kasta sosial, menghadapi perbudakan, dan menghadapi kesulitan secara ekonomi. Belum lagi secara politis mereka dikejar-kejar dan dituju sebagai orang-orang kanibal. Karena dalam ritus-ritus ibadah mereka dikatakan memakan daging manusia dan meminum darah. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebagian orang yang kemudian murtad dari agamanya dan kembali menyembah berhala-berhala. Ada yang sebagian berpaling dan berputus asa dan tidak melihat ada harapan kalau mengikut Kristus Yesus. Dalam situasi yang demikianlah, Paulus mengatakan kepada mereka, lihatlah umat Israel dalam penderitaannya, tetapi Tuhan memelihara mereka. Dan Israel itu adalah sebuah peringatan. Dan kemudian Paulus menegaskan di ayat 13 ini dengan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang terkasih, seberat apapun pencobaan yang kita hadapi, berdoalah. Sesulit apapun penderitaan yang kita hadapi, berserahlah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 di sana dikatakan, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Dan sehancur apapun hidupmu, dan bagaimanapun kegagalanmu, jangan mau berputus asa, berserahlah kepada Tuhan. Setelah kita berdoa, mintalah jalan keluar yang Tuhan mau. Jangan ambil pintas dengan mau menyembah berhala yang lain. Dengan mau mengambil jalan pintas yang disodorkan, yaitu alternatif-alternatif. Kita merasa bisa bebas dan lepas dari penderitaan itu dengan sesaat. Dan dengan demikian kita semakin jauh dan menambah penderitaan-penderitaan yang berikut. Tetapi kalau kita berserah, pasrah sempurna kepada Tuhan, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bila kamu dicobai, berdoa, berserah kepada Tuhan, dan minta petunjuknya, dan kemudian hadapilah pencobaan itu, karena kita tahu Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melebihi batas kemampuan kita. Selamat memenangkan pergumulan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas janji setiamu, penyertaanmu dalam hidup kami. Maka mampukan kuatkan kami memenangkan semua pergumulan dan penderitaan kami. Dan tetap pimpin kami menuju jalan keluar yang baik, agar kami tidak berpaling dari iman percaya kami. Kuatkan mampukan kami melakukannya hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat memenangkan pergumulan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.